Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan pada halaman 37 ya. Nomor 5 itu Musalli al-fajr bi jama'atin lahu ajru hajjatin wa umratin. Tidak qa'ada yadkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'atayn. Orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah tentunya jamaahnya adalah di masjid atau di mushola. Kemudian lahu ajru hajjatin, maka orang itu mendapatkan sebuah pahala, sebuah reward, balasan dari Allah Ta'ala sama dengan nilainya ya. Hajjatin sekali haji wa umratin, dan sekali umrah. Idza qa'ada yadhkurullah, apabila setelah salat itu dia berusaha berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu'a syamsu, hingga terbit matahari, thumma shalla rak'atayn, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Ini adalah judul di buku ini, Musalli al-fajr bi jama'atin lahu ajru hajjatin wa umratin idza qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'atayn. Jadi orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan sebuah balasan pahala ajru hajjatin, sekali orang yang menunaikan haji wa umratin, dan melaksanakan umrah. Tidak qa'ada yadhkurullah, apabila setelah dia salat tidak langsung pulang, tapi dia adalah berzikir di masjid itu. Yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu, hingga ketika sudah mulai siang dia melaksanakan salat 2 rakaat. Tentunya salatnya adalah salat awwabin atau salat duha. Bagi bayatul ala pada suratul fajr, antara hadis dan terdapat hukum atau hadis yang menunjukkan keutamaan salat subuh al jamaah bersama jamaah. Aidan demikian juga mabayya tahu an-nabi, apa yang telah dijelaskan oleh an-nabi yang berbicara bil wahyi dengan menggunakan dasar wahyu. Artinya apa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaman qoma di salah satu amalihi, orang yang melaksanakan 3 aktivitas. Min anaman, sesungguhnya orang qoma yang melaksanakan perbuatan di salah satu amal dengan 3 aktivitas, falahu ajru hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan nilai pahala sama dengan orang yang haji dan umrah. Apa 3 pekerjaan itu? Walaman salah sahiyan sholatul fajri mal jamaah. Satu adalah, poinnya adalah orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, al-qudu bil masjid dzikrillah. Jadi setelah sholat dia nggak langsung pulang, tapi dia berduduk di masjid, bertafakur, berzikir di masjid. Ba'da setelah sholat hatta tatlu'a syamsu, setelah ketika matahari terbit. Yang kedua adalah ada kata ini ba'da tulisasi, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Ba'da tulisasi, tentunya setelah matahari mungkin ketinggiannya sekitar 60 derajat. Karena sholat bertepatan dengan keluarnya matahari itu juga termasuk sholat yang dilarang ya. Kalau Imam At-Tabrani Abi Matara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis bisa dicek dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Imam Al-Habib Al-Muzri ya. Kemudian juga di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, Famanba'ul Fawaid ya. Atau di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib Nasiruddin Albani di jilid 1 halaman 261. Ada semua referensinya. Majma'uz Zawaid di kitab jilid 1 halaman 104. Kemudian di kitabnya Targhib wa Tarhib di halaman 1 halaman 295.
Jadi orang yang mendapatkan pahala, mendapatkan sebuah reward, ya, balasan dari Allah Ta'ala, di mana orang yang jamaah subuh itu adalah mendapatkan secara berjamaah mendapatkan nilai hajatin sekali haji atau sekali umroh. Ada 3 poin yang harus dipenuhi. Pertama adalah dia melaksanakan sholat jamaah, sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu, setelah sholat subuh tidak pulang, rakaat wudu fil masjid dzikrillah. Dia berzikir, ya katakanlah mungkin membaca Quran atau wiridan, ya, sampai tuntas, kemudian sampai terbitnya matahari, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan beberapa sholat ba'da salat. Kemudian di dalam riwayat At-Tabrani bahwa Imam At-Tabrani atau radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata al-ghadati wa man tinamani wa ibu sholat al-ghadati sholat subuh. Sholat itu hanya sholat subuh di jamaah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sunnah zakaro yasurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu'a syamsu hingga matahari terbit. Summa qama. Kemudian dia melaksanakan sholat, ya, sholat. Kemudian dia berdiri atau bangkit melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat rakaat ini dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Di sholat ba'du ujratin bi'ajri hajjatin wa umratin. Dia pulang ke rumahnya dengan membawa nilai pahala sekali haji dan sekali umroh. Di sholat bagaimana roja, dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan sekali haji dan sekali umroh. Hadis di dalam bisa dicek tadi itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 296. Kemudian di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Ma'riful Zawaid juz 1 Nasruddin Albani dalam juz 1 At-Targhib wa Tarhib 261 dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah. Kemudian wafat akatan Nabi Rasulullah memberikan penguatan. Ada dalam hadis di atas, di hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Anas bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yatlubu hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kata al-qa'dah hanya di bawah masjid. Jadi hadis di atas adalah riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat versi yang lain, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi hampir sama juga dengan redaksi bukan man shalla al-ghadata, tapi sholat adalah man shalla al-fajr. Ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin secara berjamaah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi ini bukan dengan menggunakan redaksi jalasa, tapi qa'adan. Ya, hampir sama itu kurang. Namanya ikhtilaful ibarah, berbeda redaksi. Itu mengaku kemudian duduk. Yadkurullah, berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu'a syamsu hingga terbitlah matahari. Summa raka'ataini kana lahu tahajjud wa umrah. Dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka nilainya adalah hadis wa umrah. Tentunya hadis ini adalah hadis-hadis yang memberikan rangsangan, memberikan motivasi agar orang banyak melakukan investasi amal yang baik, melakukan investasi amal yang baik. Ya. Minimal adalah Nasruddin Albani, Syekh Nasruddin Albani telah masukkan dalam salah satu kitab beliau, bukan di dalam hadis sahih, tapi di dalam antara di dalam silsilatul ahadits as-shahihah. Waqala, jadi dalam At-Tabrani ini atau Budi ini malah menggunakan summa qala berkata sapa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan penguatan tamatin. Jadi artinya apa? Menunjukkan sebuah makna penguatan serius. Ya kan disebutkan summa raka'ataini kan lau ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka orang itu mendapatkan nilai pahala sama dengan orang yang melaksanakan sekali haji dan umrah. Tamatin yang sempurna. Ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatin ya sifatun di hajjatin wa umrah. Wa qarraraha salasati sahih.
dan Rasulullah memberikan penguatan, ya, tamat artinya sempurna. Itu diulang sampai tiga kali. Lafaz tamat ini adalah menjadi sifat, ya, daripada man'ut hajjatin wa umratin tadi itu. Sifatul li hajjatin wa umratin, ya. Wa qarraraha salasan. Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Ini menunjukkan makna betul-betul serius. Ya. Namanya takkid, memberikan penguatan. Wa qarraraha dan mengulang-ulang sampai Nabi kata-kata tamat tadi itu salasan supaya 3 kali takkid untuk memberikan penguatan betapa pentingnya dan luar biasanya tentang apa? Sholat subuh secara berjamaah yang ditindaklanjuti dengan berzikir, bertasbih, kemudian ditindaklanjuti dengan sholat sholat sunnah 2 rakaat. Ini adalah poin-poin penting tentang sholat jamaah berjamaah subuh. Yang keenam, istima'u malaikatil laili wan nahar, berkumpulnya. Jadi malaikat malam dan malaikat yang bertugas di siang hari dan malam hari itu ada meeting, ya. Istima itu meeting, ya, ada meeting, ya. Istima'u malaikatil laili wan nahar, berkumpulnya. Jadi meetingnya malaikat yang bertugas malam hari dan siang hari fil fajri wal asri, pada waktu sholat subuh dan sholat asar, ketika ada pertemuan, ya. Wastighfaruhum, dan memintakan ampun, ya, para malaikat itu, malaikatul muqarrabin tadi itu, ya. Malaikul katabah, malaikat yang bertugas, ya, malaikat yang divisinya adalah mencatat terhadap amal-amal manusia. Wastighfaruhum, dan mereka memintakan ampun liman hadaruhum, bagi orang-orang yang hadir, liman hadaruhum, bagi orang yang hadir kepada sholat, menghadiri sholat subuh dan sholat asar, ya. Sholat subuh dan sholat asar ya, subuh dan sholat asar, kemudian ma'al jamaati dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan secara berjamaah. Wa mimma yadullu ala fadli sholatil fajri wal asri bil jamaah, di antara dasar-dasar hukum atau hadis yang menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar bil jamaah secara berjamaah. Akhbarun Nabi adalah hadis yang telah diinformasikan. Adalah hadis akhbar kamu awal kabar, akhbar yang paling kabar dengan mansubat Nabi Karim. In ana malaikat laili, semuanya malaikat pada malam hari, wa malaikat nahar, malaikat pada siang hari. Yastabiuna, mereka berkumpul. Yastabiuna, mereka berkumpul pada waktu subuh dan pada waktu asar. Bima dalam kar-karun al-fajr wal asar. Wa yastaghfiruna, dan mereka minta ampun. Wa yastaghfiruna, dan memintakan ampun kepada malaikatul lail wa malaikatul nahar. Liman, bagi orang sallu yang melaksanakan salat atau man mau main untuk asar lan subuh jamaatan secara berjamaah, ya. Ini adalah hadis yang memberikan penguatan tentang salat subuh dan asar secara berjamaah, karena ada momen yang sangat luar biasa di mana satgas malaikat yang melaksanakan malaikat malam dan malaikat siang itu ada serah terima penugasan, ya, shift yang malam dan shift yang siang itu adalah pada waktu asar, pembagian tugas, ya. Mungkin tidak seperti itulah, ya. Min anna malaikatal laili, sesungguhnya malaikat malam yang bertugas malam hari, wa malaikatul nahar, ya, yastamiuna, mereka berkumpul di dalam sholat subuh dan sholat asar. Wa yastaghfiru, dan mereka memintakan ampun sapa malaikatul laili wa malaikatul nahar, bagi wong sallu ka sapa man ing aslan fajar mau jamaatan secara berjamaah. Wa ma an-istima, gimana pun ketika berkumpulnya para malaikat tadi itu di sholatil fajr, pada waktu sholat subuh. Kalau Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, tabdulu mengumpuli, artinya ada melebihi, mengumpuli atau melebihi sholatul jami, sholat jamaah, sholat ahadikum di sholat salah sini surah kabeh waktu halidian hawadiwin ahad di babten wa isrina juz'an 25 bagian, ya. Pada tabiu malaikatul laili, berkumpullah malaikat malam, wa malaikatul nahar,
dan malaikat siang di sholatil fajri pada waktu sholat subuh. Supaya kudu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu membaca Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqra'u, kata Abu Hurairah membaca ayat faqra'u, maka bacalah in syi'tum jika kau menghendaki. Jadi ini bisa dikatakan sebagai asbab, bukan asbabul wurud ya. Jadi penafsiran tafsir Al-Quran dengan apa? Karena hadis adalah sebagai bayan terhadap keumuman Al-Quran. Jadi bisa dikatakan sebagai bahwa hadis ini adalah bayanun limujmalil Quran. Allah mengatakan dalam surat apa ini? Surat Al-Fajr ya. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Dalam surat Al-Fajr ini. Jadi ini adalah memberikan penguatan bahwa orang yang sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Mashhudan karena mau Quran al-Fajr mau. Karena al-Fajr jadi sholat subuh itu mashhudan disana malaikat. Sangat luar biasa. Ya, jadi orang yang sholat subuh, apalagi di dalam keterangan-keterangan sebelumnya, malaikat akan mengantarkan, mengawal orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dengan membawa bendera mereka, dan sekaligus menyaksikan sampai selesai, sampai pulang ke rumah. Ya. Ini dikatakan Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, orang yang sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Wa ma istimahu. Jadi kalau orang yang subuh gak jamaah, apalagi sholat telat ya, yang tidak mendapatkan berkahnya doanya malaikat. Para malaikat itu mungkin ribuan ya, memintakan ampun kepada orang-orang yang jamaah subuh ya. Itu adalah bagi orang-orang yang mereka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya. Karena malaikat ikut mengantarkan di masjid ya. Orang-orang yang melaksanakan di masjid atau melaksanakan di musola sama aja. Wa ma istima'u wa ma al-istima'i adapun ketika dari istima'i oleh kumpul para malaikat mau fil fajri wal asri dalam salat subuh dan salat asar. Warwal muslim an Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul bin nahar. Yata'aqabuna silih berganti. Ayo tak titaifatun ba'daifatin ya. Artinya apa? Artinya pembagian shift ya. Jam tugas lah ya. Jam tugas ya. Jadi ono malaikat yang tugasnya malam hari, shiftnya malam hari, ada malaikat yang shiftnya siang hari. Nah, bertemunya itu untuk serah terima pembagian tugas adalah pada waktu asar. Ya taqabuna pada silih berganti di dalam di kalangan kalian semuanya supaya malaikat bil laili, malaikat yang bertugas malam hari, wa malaikat bin nahar, dan malaikat yang bertugas pada siang hari. Wa yastami'una, dan mereka berkumpul, mereka melakukan meeting ya. Meetingnya apa? Di sholatil fajri pada waktu sholat subuh, wa sholatil asri, dan melaksanakan pada waktu sholat asar. Jadi dua waktu itulah sebagai tempat meeting ya. Meetingnya malaikat yang malaikat bil laili wa malaikatun bin nahar. Supaya itu kemudian naik, supaya itu kemudian munggah. Mi'raj itu artinya naik. Alladzina malaikat alladzina para malaikat, batu yang semalam suntuk sewengi-wengi, batu yang semalam suntuk sewengi malaikat dikum di dalam di kalangan kalian semua. Supaya satu maka bertanya kepada alladzina batu, malaikat yang bertugas malam hari, sama Tuhan mereka, bahwa a'lamu, bahwa ada Rabbul mereka alamu lebih mengetahui bihim kelawan alladzina batu. Mereka tak menanyakan, Allah menanyakan kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi? Ya apa sampean? Malaikat, bagaimana saudara melaksanakan tugas yang telah saya amanatkan pada jenengan? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana Anda meninggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, kau jawab sama malaikat. Jadi kalau mereka
dilihat ya oleh para malaikat, ternyata para hambanya itu orang-orang yang sholat jamaah. Tarokna kita meninggalkan ibadi wa hum ibadi salluna, mereka sedang sholat ya, karena mereka mengawal di masjid tadi itu. Bahwa ada pun ibadi salluna, orang-orang yang sedang sholat. Inilah orang-orang yang sholat jamaah itu mendapatkan doa dan maghfirah serta mendapatkan doa oleh malaikat yang dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Wa hum ibadi yusalluna pada sholat ibadi wa atainahum. Demikian juga ketika kami datang, wa atainahum kita hum ibadi wa hum ibadi yusalluna, orang-orang yang sedang sholat. Jadi ketika datang dan ketika pergi, para malaikat itu melihat para hamba itu sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Wa yaqulu tahu, bisa dicek dalam kitab Al-Bukhari. Main-main ini hadisnya adalah Sahihul Bukhari, halaman 138 juz 2 atau di dalam kitab hadisnya nomor 648. Kemudian bisa dilacak di dalam kitab Sahih Muslim ya, hadis nomor 632 juz 1 halaman 439. Jadi kualifikasi hadis itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Kemudian bisa dilacak juga di dalam kitabnya Nasiruddin Albani ya, atau Tuhfatul Aqwadi juz 1 halaman 405. Nasiruddin Albani ya, juga ada itu. Kemudian wayaqul Imam An-Nawawi, wayaqul berkata sebuah Imam An-Nawawi ta'liqan, dengan memberikan komentar atau memberikan penjelasan hadis atau hadis di atas. Wa maistimau, adapun berkumpulnya para malaikat di fajr wal asr, waktu sholat asar dan sholat subuh, di fajr sholat asar wal asr wal asr dan sholat asar, bahwa adapun istima iku min lutfillahi ta'ala, salah satu di antara lemah lembutnya, sifat lemah lembutnya Allah Ta'ala ibadihi, salah satu sikap kasih sayangnya Allah kepada para hambanya, ibadi kelan berhambanya Allah al-bidina, yang mukmin semuanya. Wa takrimatin, lan oleh memberikan semacam penghormatan, kuliahno, memberikan apresiasi ya, memberikan apresiasi langsung kepada ibadi. Anjala istimal malaikat, Allah menjadikan anjala, jadi anya an masdariyah. Anjala itu menjadikan sebab Allah istimal malaikat itu boleh malaikat mau indahum, di sisi mereka. Jadi malaikat berkumpul dekat dengan para hamba. Wa mufarqatuh, dan berpisahnya para malaikat mau lahum karena ada ibadi di awqati ibadati, pada waktu mereka sedang menunaikan ibadah. Itu adalah salah satu apresiasi Allah Ta'ala pada para hambanya, di mana malaikat melakukan meeting itu bersama dengan ketika para hamba itu sedang melaksanakan ibadah. Bilakon ibadah diwasimai, dan oleh ketemu nih para malaikat mau ala ta'atu rabbihim wasimai, dan oleh berkumpul nih wasimai, oleh kumpul para malaikat mau ibadah ya, ibadah waktu ibadah, waktu beribadah, ibadah wasimai, dan kumpul ibadah mau ala ta'atu rabbihim, ala yang atas itu amani pengiran ibadihim. Patapun makono omasyadatuhum, oleh nyakseno, patapun makono oleh syariatu, oleh nyakseno para malaikatul laili wa malaikatul nahar, lahum karena ada ibadi. Jadi yang menjadi saksi itu adalah para malaikat yang bertugas malam hari dan malaikat yang bertugas siang hari, pagi hari ya, siang hari dan malam dan pagi hari. Bima syahadu, dengan apa yang mereka saksikan. Jadi saksinya para malaikat bima kelawan perkara-perkara sehatnya saya untuk malaikat mau hikmah minal faid, dari nilai-nilai kebaikan, minal faid dari perbuatan yang baik. Wa apa istighfarul malaikat, ada permintaannya para malaikat liman sholal fajr, yang orang yang sholat subuh dan sholat asar itu dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Ta'ala. Bijamaatin secara berjamaah, pokok riwayat Ibnu Khuzaimah. Kalau ada hadis, riwayat hadis dari Ibnu Khuzaimah, kayak dulu atainahu, kami datang. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan redaksi yang berbeda.
Ataina kami datang in al ibad bahwa ada beribadah usalluna sedang melaksanakan sholat. Nah ini malaikat memberikan semacam informasi, memberikan konfirmasi bahwa saya ketika melakukan sidak, melakukan observasi, melakukan monitoring terhadap seluruh hamba-hambaku ya Allah, kami datang kepada mereka dalam keadaan bahwa yusallun. Atayna taqawitahu ibadi wa al-ibadi yusalluna sedang menunaikan sholat ibad. Pada kami meninggalkan ibad wa ada ibadi yusalluna sedang melaksanakan sholat ibad. Fakfir oleh karena itu ya Allah, fakfir oleh karena itu ya Allah ampuni aku fakfir maka musuh engkau berikan ampunan lawan kepada ibadi. Yaumaddin pada besok hari kiamat. Fakfir pula itu dijebur dengan Allah lawan hari ibadi. Yaumaddin itu kelak hari kiamat. Wabah lahu alimah Huzaimah. Wabah membuat sebab, wabah membuat sebab lahu kepada lahu kepada apa istighfarul malaikat mau wastima'uhum tadi itu sampai Ibnu Huzaimah dikali dengan perkataannya Ibnu Huzaimah babu dikril istima'il malaikat tiba menerangkan bertemunya, meetingnya para malaikat. Istima'il laili, meetingnya malaikat malam, wa malaikatin nahari dan malaikat siang. Di sholatil fajr pada waktu sholat subuh, wa salatil asri dan sholat asar jami'an secara keseluruhan. Wa du'ail malaikati, yatafkan dikri, wa du'ail malaikati dan minta doanya. Lan oleh doakan malaikat. Wa doain malaikat dan oleh doakan malaikat nauliman bagi orang syahidah yang menyaksikan sokoman as-sholataini. Saya akan nyaksikan sokoman as-sholataini sholat ruh. Sholat apa? Sholat asar kalau sholat subuh. Jami'an secara bersama-sama. Bapak akhrajan telah meriwayatkan sokong imam Ibnu Hibban. Disongki dalam kitab sokongnya Ibnu Hibban. Nahwahu ing padane hadisi. Nahwa ibaratnya hadis Ibnu Huzaimah, nahwa ibaratnya hadis ya Imam At-Tirmidzi ya. At-Tirmidzi Soki dalam kitab Soki Ibnu Hibban. Wan membuat judul sama Ibnu Hibban lalu paling hadis maupun kali gelar perkataan Imam Ibnu Hibban. Zikru istighfaril malaikat yang menerangkan memintakan ampunnya para malaikat musalli salatil fajri. Zikru istighfaril malaikat oleh terangkan galu akan sempurna malaikat wali musolli sholatil fajr bagi orang yang melakukan sholat subuh wal badali sholat asar wal badalilan sholat subuh berjamaah secara berjamaah. Wama as'ala alangkah bahagianya man istaghfara al malaikatur rahman orang-orang yang dimintakan ampun man yang istaghfara panjang sepuluh marimat sebuah malaikatur rahman. Jadi alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang dimintakan ampun oleh malaikat yang melaksanakan sholat jamaah subuh dan sholat asar. Allahumma ja'alna min ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan karena dimintakan ampun oleh para malaikat. Baik itu hadis yang bicara tentang fadhail sholatul jamaah. Kalau kita lanjutkan pada bahasan kedua, al-maqam tsani wujubu sholatil jamaah. Baik, kita dulu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta karim wa a'buduka wa astaghfiruka. Aku bersyukur kepada Allah wa bersyukur kepada Allah wa atubu ilaik. Rabbil ilahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.